pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga terjadi dalam kasus pembunuhan brigadir J. Itu Masina langsung dinyatakan menghilang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Rakyat Gen Z bersama aku Putri Cahaya Salsabila dari kelas 12 ATKP. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Diana. Halo Cacai dan halo semuanya. Gimana nih Kak Dian kabarnya? Alhamdulillah baik banget Cai. Kamu sendiri gimana Cai? Alhamdulillah aku juga baik banget. Oke guys, jadi hari ini aku sama Kak Diana bakal bahas topik yang seru banget tentang hukum dan HAM. Nah, menurut Kak Diana sendiri ya, hukum dan HAM itu apa sih Kak? Di sini aku bakal ngejelasin secara simpelnya aja ya. Jadi hukum itu merupakan aturan yang dibuat oleh sebuah negara untuk mengatur masyarakatnya gitu. Nah, biasanya tujuannya itu untuk mengatur atau menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan. Nah, sedangkan HAM itu sendiri merupakan hak dasar yang kita miliki sejak lahir. Nah, itu tuh nggak boleh dirusak dan harus dilindungi oleh negara gitu. Berarti hukum dan HAM itu saling berkaitan ya Kak? Nah, iya betul banget Cai. Kalau HAM tanpa didasari hukum itu tidak adanya ketertiban. Jadi tidak akan tertib dan malah masyarakat tuh akan menyepelekan hal tersebut gitu. Nah Kak Diana, supaya teman-teman pendengar lebih jelas nih dan lebih kebayang, ada nggak sih Kak kasus tentang pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia? Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sebenarnya banyak banget ya Cai. Nah, salah satu yang sempat viral itu tentang kasus Masina. Mungkin Caca sendiri pernah dengar? Aku sih pernah ya dengar, tapi mungkin cuma sekedar lewat di FYP aja. Nah, mungkin Kak Diana bisa tolong ceritain lebih jelas. Nah, Cai, Masina itu merupakan seorang buruh perempuan yang ada di Indonesia. Nah, dia itu bekerja di sebuah pabrik arloji yang terletak di Sidoarjo. Nah, beliau itu dikenal sebagai sosok yang berani membela hak teman-temannya, Cai. Nah, entah itu seperti hak kenaikan upah dan kondisi kerja. Gitu. Pada suatu waktu, beliau itu sedang menyuarakan tuntutannya mengenai upah tersebut. Nah, beliau dengan para buruh yang lain gitu ya, Cai. Tapi Masina itu menyuarakannya bukan dalam bentuk yang anarkis, tapi melalui jalur damai, Cai gitu. Melalui jalur damai. Nah, pada saat itu para buruh malah ditekan untuk melepaskan tuntutannya. Nah, setelah itu Masina langsung dinyatakan menghilang. Ya ampun, dari sini aja ternyata udah nggak beres ya Kak kasusnya. Nah, iya betul banget Cai. Nah, setelah beberapa hari dari situ, Masina ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa Cai, dan banyak luka di tubuhnya. Dari situ, masyarakat mulai berspekulasi bahwa ini tuh merupakan kekerasan yang terjadi, dan itu salah satu pelanggaran HAM yang berat ya Cai. Sampai sekarang pun pelakunya masih misteri Cai, masih menjadi misteri. Ya ampun, berarti kisahnya benar-benar tragis ya Kak. Padahal beliau cuma pengen memperjuangkan haknya. Nah iya Cai, betul banget. Tapi kabar baiknya ya, sekarang Masina sudah resmi diangkat menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Nah itu karena perjuangannya untuk membela hak-hak para buruh gitu Cai. Masya Allah, walaupun kisah beliau tragis, tapi beliau masih dikenang sampai sekarang. Iya betul banget Cai. Nih kan kita tadi udah membahas tentang kasus tersebut. Ada nggak sih Kak dampak-dampak dari kasus tersebut? Pastinya banyak banget ya Cai. Yang pertama kali muncul yaitu dampak negatif Cai, yaitu biasanya efek-efek yang dirasakan oleh korban atau orang-orang sekitar. Contohnya nih seperti rasa takut di masyarakat. Jadi ketika masyarakat mendengar ada kejadian buruk yang menimpa seseorang, karena orang ini berani speak up, otomatis kan masyarakat akan takut juga ya untuk melapor, karena takut hal serupa terjadi lagi gitu Cai. Iya, apalagi kalau misalkan si pelapor takut, pasti nggak bakal tersampaikan juga. Nah itu Cai, bakal diem aja. Iya, Nah itu dampak negatif. Selanjutnya ada juga trauma pada korban dan keluarga. Nah selain luka fisik, korban juga akan terluka batin atau mentalnya Cai gitu. Nah mereka akan takut
berkomunikasi, akan takut beraktivitas, dan bahkan akan bisa terjadi depresi pada si korban. Nah, selain itu, setelah kejadian yang terjadi, pastinya akan muncul respon dari masyarakat atau komunitas Cai. Nah, hal-hal tersebut bisa kita sebut dengan dampak positif Cai. Oh, berarti nggak cuma dampak negatif aja ya Kak, ada juga dampak positifnya. Iya, betul banget Cai. Di sini dampak positifnya bukan berarti pelanggarannya yang baik ya Cai, tapi bagaimana mereka menjadikan kejadian sebelumnya itu sebagai pembelajaran dan perbaikan. Nah, sebenarnya simpel banget ya Cai, ketika masyarakat dikejutkan dengan sebuah berita buruk, nah otomatis kan publik bakal fokus ya terhadap hal tersebut, dan akhirnya banyak orang yang peduli, lalu banyak banget media massa yang memberitakan. Sekarang gampang banget ya Iya, Cai. benar-benar kayak sosial media pasti langsung menaikkan berita-berita tersebut. Nah, iya, dari situlah pemerintah akan ditekan untuk bertindak. Dari situ masyarakat itu akan lebih sadar Cai tentang hak mereka sendiri. Lalu bisa saja aturan-aturan itu akan diperbaiki karena tekanan dari masyarakat dan tekanan dari media massa. Dari situlah pemerintah ditekan untuk memperbaiki, dan bahkan bisa saja pemerintah memperbaiki aturan tersebut. Nah, dari situ juga banyak sekali komunitas atau masyarakat yang membantu dan peduli Cai. Nah, akan peduli, lalu mereka bukan hanya peduli soal misal memberi dana atau donasi, tapi mereka akan mengawal kasus tersebut. Sekarang kan ramai banget ya Cai di media sosial gitu, di internet, yang banyak banget netizen yang ayo kita kawal gitu kasus. Jadi dari situlah mereka yang akan mengawasi kasus-kasus yang terjadi. Akhirnya pemerintah tuh merasa diawasi, dan dari situ bisa saja pemerintah akan lebih berhati-hati lagi dalam menangani kasus, begitu Cai. Gitu ya guys. Ya. Nah, kalau begitu Kak, ada nggak sih Kak solusi supaya pelanggaran hukum dan HAM ini nggak terus berulang? Nah, sebenarnya solusinya banyak ya Cai. Salah satunya nih contohnya seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Nah, siapapun pelakunya, pemerintah harus mengusut kejadian itu, kasus tersebut dengan adil dan tegas Cai. Jadi gak boleh untuk orang tertentu gitu ya, pelaku tertentu, pemerintah malah menutup-nutupi gitu Cai. Iya, padahal kalau hukumnya tegas, pasti masyarakat juga bakal percaya nggak sih Kak sama pemerintah. Nah Cai, sebagian besar masyarakat sekarang kan masih menyepelekan ya Cai tentang HAM, dan mereka belum mengerti gitu ya betapa pentingnya HAM. Nah, dari situlah kita harus mengedukasi tentang HAM ini sejak dini. Nah, supaya mereka tahu hak mereka itu apa sih, dan mereka tahu bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri gitu Cai. Benar banget, karena kadang orang diem tuh bukan karena mereka takut, tapi mereka nggak tahu hak dia apa gitu. Iya, betul banget Cai. Selain itu, peran media dan sebuah komunitas juga penting Cai. Nah, ketika media dan komunitas tersebut membantu menyuarakan HAM tersebut ya, supaya tidak tertutupi, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan penggunaan kekuasaan gitu Cai. Jadi begitu. Wah, nggak terasa ya Kak Dian kalau kita udah ngobrol sepanjang ini. Iya, betul banget Cai. Ternyata ngebahas tentang hukum dan HAM juga seru banget ya Cai. Iya bener, semoga kita bisa jadiin kasus-kasus yang tadi itu sebagai pelajaran bahwa hukum dan HAM itu adalah hal yang sangat penting.